第二种幸福是爱的人能够幸福。有属于自己的体验，一个像天堂一样的地方。我还是愿意为你做任何事。Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Sweet 16 versi UBR Enthusiast. Sepasang anak kecil bernama Su Yawang dan Xiao Tian bersahabat. Di sebuah taman, Xiao Tian sedang latihan fisik dipandu sang ayah. Yawang selalu diminta naik ke punggung Xiao Tian untuk mengukur kekuatan fisiknya. Dari kecil hingga remaja, Xiao Tian dan Yawang selalu melakukan kebiasaan ini. Itu karena impian Xiao Tian ingin menjadi tentara. Xiao Tian dan Yawang jadi sangat dekat. Ketika Xiao Tian hampir terkena masalah dengan seorang guru, Yawang dengan sigap membantunya. Suatu hari, ayah Yawang menawarkan pekerjaan kepadanya, yaitu menjadi guru les privat Xiaomu, anak mendiang teman dekat ayahnya. Xiaomu mengalami perjalanan hidup yang amat berat. Kedua orang tuanya tewas bunuh diri. Oleh sebab itu, Xiaomu lebih sering murung dan menyendiri. Ia juga memiliki emosi yang tidak stabil. Awalnya memang tak mudah bagi Yawang menenangkan Xiaomu yang cepat marah. Namun perlahan-lahan dengan ketulusannya, Yawang mulai masuk ke kehidupan Xiaomu dan merubahnya. Kini, Xiaomu telah menjalani kehidupan normal yang lebih baik. Hari itu, ia diajak Yawang bertemu dengan Xiao Tian yang sedang latihan menembak. Nampak Xiaomu yang lebih hebat membidik target daripada Xiao Tian. Keceriaan mereka sedikit terganggu dengan kedatangan musuh Xiao Tian. Xiaomu ditinggalkan sendiri karena Xiao Tian dan Yawang dikeroyok di luar. Namun siapa sangka saat situasi mulai terdesak, Xiaomu lah yang menyelamatkan mereka dengan berpura-pura membawa pistol sungguhan. 夏木，不要啊！ 小木， Hari-hari yang bahagia selalu dilewati bersama oleh mereka bertiga. Hingga kini mereka telah tumbuh lebih dewasa. Nampak Xiaomu memiliki rasa suka pada Yawang yang telah berhasil merubah hidupnya. Namun ia memilih diam karena Yawang sudah milik Xiao Tian. Suatu ketika, Xiao Tian mendapat surat dari dinas militer. Rupanya, ia diterima menjadi seorang tentara dan harus berangkat pendidikan militer. Yawang sedikit sulit melepas kepergian Xiao Tian. Meski begitu, akhirnya Yawang harus rela ditinggal sementara demi impian dan masa depan Xiao Tian. Mereka pun berjanji saling menunggu dan menjaga hati. Waktu terus berjalan, dan kini Yawang sudah masuk ke perguruan tinggi, sementara Xiao Tian fokus di pendidikannya. Impian mereka berdua untuk hidup bersama semakin dekat. Hari itu, Yawang mengajak Xiaomu menonton bioskop setelah pulang sekolah. Xiaomu yang malu-malu menolaknya, mengatakan ia tak suka nonton film. Tapi mendengar Yawang akan pergi dengan orang lain, Xiaomu pun langsung menerima ajakan Yawang dengan gayanya yang cuek dan dingin. Terlihat Xiaomu telah mempersiapkan hadiah kecil untuk Yawang. Sore hari saat kelas melukis, tiba-tiba Xiao Tian datang, membuat dunia Yawang seketika berubah menjadi lebih indah. Yawang sangat bahagia. Ia pergi jalan bersama Xiao Tian dan melupakan janji nonton film dengan Xiaomu. Padahal Xiaomu telah menunggunya. Melalui telepon, Yawang pun mengcancel janji temu mereka. Yawang memilih menghabiskan waktu dengan Xiao Tian. Mendengar itu, Xiaomu sangat kecewa. Sebuah kalung sebagai hadiah kecilnya terpaksa tak jadi diberikan pada Yawang. Xiao Tian dan Yawang pergi ke sebuah padang ilalang yang gelap dan sunyi. Rekomendasi dari Joko, temannya Xiao Tian. Perasaan Yawang saat itu tak enak. Benar saja, saat baru akan bermesraan, tiba-tiba mereka digerebek Satpol PP. Rupanya tempat itu adalah tempatnya muda-mudi sering bermaksiat. Karena kejadian itu, Xiao Tian dihukum oleh ayahnya. Ia disuruh berlari sejauh 10 km sampai pagi buta.
Tak hanya Xiaotian yang dihukum, Yawang yang tak pulang semalaman juga dimarahi oleh orang tuanya. Bahkan Xiaomu menyindirnya sebagai perempuan yang tak baik. Kini Yawang telah lulus kuliah. Ia juga sudah mendapat pekerjaan menjadi mandor proyek pembangunan sebuah gedung. Rekannya, Juminten, nampak iri dengannya yang langsung mendapat proyek besar. Diketahui proyek tersebut adalah hasil kerjasama antara perusahaan Yawang dengan perusahaan Hyde Industry Group milik konglomerat bernama Kuweiran. Saat bertemu Kuweiran untuk mengambil desain proyek, konglomerat tampan ini langsung jatuh hati pada Yawang. Namun Kuweiran bukan pria baik-baik, ia adalah bad boy. Yawang pun terjun lapangan ke lokasi proyek. Joko yang saat itu ia pekerjakan seketika terpesona melihat Juminten yang cantik dan aduhai. Joko langsung mendekati Juminten. Hai, 你脸上什么东西啊？啊？是我的目光。 Tak lama, mereka dihampiri oleh Kuweiran yang mengajak Yawang pulang. Yawang enggan dan sudah berusaha menolak secara halus, tapi ia justru mendapat ancaman. Hey girl, 赌游想不想喝点咖啡？ Saat Yawang berjalan kaki, ia masih saja diikuti dan diganggu oleh Kuweiran. Untungnya, Xiaomu datang menjemput Yawang dan melindunginya. Selama di jalan, Yawang pun curhat banyak pada Xiaomu. 你可要好好学习，听到没有？不然和姐姐一个下场。 Proyek yang dikerjakan tim Yawang kini telah rampung. Manajer mereka mengadakan pesta perayaan di sebuah villa yang indah. Saat itu, Joko mencuri perhatian Juminten dengan kebolehannya menjatuhkan gelas. Tak lama, Juminten dan Joko menari bersama. Berbanding terbalik dengan mereka, Yawang justru asik teleponan bersama Xiaotian. Setelah melepas rindu dengan Xiaotian, tiba-tiba muncul Kuweiran dari kolam renang. Barulah diketahui bahwa villa itu milik Kuweiran. Wajar bila ia juga berada di sana. Lagi-lagi, Kuweiran genit menggoda Yawang. Merasa risih, Yawang pun langsung beranjak pergi. Saat di jalan, Yawang terus saja diikuti oleh Kuweiran. Ia benar-benar benci pada semua perlakuan Kuweiran yang mesum dan menjijikan. Kuweiran bahkan mengakui bahwa semua itu bentuk cintanya. Mereka pun sedikit berdebat, hingga akhirnya Yawang nyaris ditabrak sebuah mobil. Namun Xiaomu lah yang justru tertabrak karena menyelamatkannya. Saat akan pergi, Xiaomu memperingatkan Kuweiran agar jangan mengganggu Yawang lagi. 靠近了，又怎样？ 我杀了你。 Di rumah, Yawang mengobati luka Xiaomu. Ia sedih karena dirinya Xiaomu jadi terluka. Tak sengaja ia melihat sebuah kalung, di mana kalung inilah yang waktu itu akan diberikan pada Yawang. Yawang justru menduga bahwa kalung itu untuk pacar Xiaomu. Xiaomu tentu terus mengelak, hingga akhirnya ia mengungkapkan perasaannya pada Yawang. Ia juga langsung memasangkan kalung tersebut, meminta Yawang untuk selalu memakai dan menyimpannya. Sayangnya, Yawang tak percaya pada perasaan Xiaomu. Menurutnya, perasaan itu hanyalah sebuah ketergantungan Xiaomu pada Yawang, karena dari kecil Yawang selalu bersamanya. Beberapa hari kemudian, Yawang dan Juminten dikejutkan dengan kedatangan Xiaotian. Mereka pun saling berkenalan. Yang mengejutkan, rupanya Juminten dan Joko sudah jadian. Mereka pun langsung mengadakan double date. Awal suasana masih aman, damai, dan tentram. Sampai akhirnya Juminten marah pada Joko yang malah senang bodi aduhainya dipandangi pria lain. Ia langsung membersihkan make up dan mencopot silikon dadanya, menunjukkan bahwa selama ini kecantikannya hanya palsu. Melihat itu, Joko juga menunjukkan dirinya yang asli. Juminten sempat tak menerima kenyataan tersebut, namun ia segera kembali dan mereka pun baikan. Di perjalanan pulang, Xiaotian melamar Yawang. Mereka sangat bahagia karena sebentar lagi akan menikah. 可以用自己的设计建造一个属于自己的庭院，有你的地方才是天堂。 Berbeda dengan Xiaomu yang frustasi setelah mengungkapkan perasaannya pada Yawang. Ia jadi patah hati mengetahui Yawang menganggap mereka seperti kakak adik yang sudah sepantasnya saling menyayangi. Xiaomu sadar ia tak bisa merebut hati Yawang dari Xiaotian. Suatu hari, sebuah pesta kembali diadakan perusahaan. Pesta itu membawa petaka bagi Yawang. Ia dijebak Kuweiran dan diperkosa.
Nafsu bejatnya itu membuat hidup Yawang hancur seketika. Mengetahui wanita yang dicintainya telah disentuh oleh Kuwei-ran, emosi Xiaomu seketika meledak. Ia menemui Kuwei-ran dan menembaknya. Kejadian itu lantas membuat situasi semakin rumit. Xiaomu harus bersembunyi agar tak tertangkap kepolisian. Sementara itu, Xiaotian juga merasa tak tenang karena Yawang tak bisa dihubungi. Ibu Yawang hanya bisa berpura-pura bahwa Yawang sedang sakit. Yawang semakin menderita karena kini ia mengandung anak Kuwei-ran. Ia tak sanggup jika hidup Xiaomu suram karena dipenjara. Begitupun dengan nasib bayi di kandungannya. Yawang memutuskan akan menikah dengan Kuwei-ran. Dengan begitu, pihak Kuwei-ran dapat mencabut laporannya dan Xiaomu tak dipenjara. Xiaomu tentu tak rela jika Yawang yang harus berkorban. Pun nanti jika bayi itu lahir, Yawang tak akan bisa merawatnya. Ia memaksa Yawang agar menggugurkan kandungannya dan melanjutkan sisa hidupnya. Sementara Xiaomu tak apa-apa jika ia dipenjara 7 atau 8 tahun. Akhirnya, aborsi pun dilakukan. Di rumahnya, Kuwei-ran didatangi oleh Xiaotian. Xiaotian yang sudah mendengar semuanya dari orang tua Yawang tak bisa menahan amarahnya. Mereka pun bertengkar. Selama masa pemulihan dari aborsi, Xiaomulah yang merawat Yawang dengan tulus, walaupun Yawang masih saja memikirkan Xiaotian. Yawang membagi kalung yang ia kenakan kepada Xiaomu sebagai hadiah ulang tahunnya. Kini mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Keesokannya, diam-diam Xiaomu meninggalkan Yawang untuk menyerahkan diri. Ia tak sanggup melihat Yawang menangis mengiringi kepergiannya. Jadi, Xiaomu meninggalkan sepucuk surat untuk Yawang. Beberapa waktu kemudian, Yawang menggugat Kuwei-ran atas kasus pemerkosaan yang dilakukannya. Ia tak mau Kuwei-ran terus membayanginya. Sidang gugatan itu disaksikan keluarga Yawang dan Xiaotian. Setelah selesai, Yawang sudah terlihat jauh lebih baik. Tapi kenyataannya, Yawang tak bisa membuka hatinya lagi. Ia meminta Xiaotian untuk melupakannya. 我不要重新开始，因为我们还没有结束。一个人走会走得很快。 2个人走才会走得很远。对不起。 Hari sidang putusan hakim pun tiba. Xiaomu dihukum selama 7 tahun atas perbuatannya, sementara Kuwei-ran dihukum selama 10 tahun penjara. Di akhir film, Yawang menemui Xiaomu untuk terakhir kalinya. Ia menangis karena masih merasa bersalah atas semua yang terjadi. Xiaomu pun meminta Yawang agar jangan menemuinya lagi. Namun Yawang berjanji akan menunggu Xiaomu. Kemudian saat akan pergi meninggalkan kota ini, Yawang dihampiri oleh Xiaotian. Meski perasaannya pada Xiaotian begitu besar, pada akhirnya Yawang justru tak memilihnya. Ia memilih sendiri tanpa Xiaotian atau Xiaomu. Dengan begitu, film pun tamat. Sweet 16 hasil garapan Jin Gyu-cho ini benar-benar membuat perasaan penonton campur aduk. Mengisahkan kisah cinta antara Xiaotian dan Su Yawang yang perasaannya telah tumbuh sedari kecil. Kisah cinta mereka harus kandas karena kehadiran Kuwei-ran yang bejat dan nafsuan. Selain itu, kehadiran Xiaomu makin membuat hati penonton gundah gulana. Apakah akhirnya Yawang memilih Xiaotian atau Xiaomu? Keduanya adalah laki-laki yang tulus. Diperankan oleh Chris Wu atau Wu Yifan, Geng Han, Shan Lu, dan Ju Won, film yang rilis tahun 2016 ini memiliki alur yang berbeda dari yang lainnya. Meski masalah yang diangkat bisa dibilang cukup sederhana, tapi mampu dikemas dengan menarik, hingga menimbulkan banyak pertanyaan di hati penonton. Selain itu, pendalaman karakter tiap aktor juga cukup baik dalam memerankan karakternya masing-masing. Hanya saja, film ini benar-benar terasa singkat dan cepat. Terlepas dari itu semua, film ini memberikan pelajaran pada kita, bahwa mencintai tidak harus memiliki. Hanya orang-orang tulus dan tegar yang rela mengalah dan merelakan hatinya demi dia yang dicintai agar bahagia.
Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Sweet 16 6,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Bye-bye!